Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rushan Asiri, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan mencoba memberikan analisis dan tanggapan saya terhadap argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila sesuai dengan pemahaman yang saya miliki berdasarkan apa yang telah saya pelajari di semester 1 ini. Pada video pertama yang berjudul "Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia", terdapat beberapa poin yang akan saya uraikan. Yang pertama, argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila bukan ideologi negara, melainkan acuan kultural bersama, menurut saya tidak tepat. Sebab Pancasila adalah hasil dari perumusan dan kesepakatan para founding fathers Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan toleransi. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai ideologi negara, yaitu sistem pemikiran yang menjadi landasan bagi negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak asli Indonesia, melainkan impor dari Barat, menurut saya juga tidak tepat. Sebab Pancasila tidak hanya mengambil unsur-unsur dari Barat, tetapi juga dari Timur, khususnya dari budaya dan agama-agama yang berkembang di Indonesia. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai monoteisme yang bersumber dari agama-agama samawi, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, tetapi juga mengakomodasi kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di Indonesia, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai humanisme yang bersumber dari filsafat Barat, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang bersumber dari filsafat Timur, seperti Yin dan Yang. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai nasionalisme yang bersumber dari gerakan-gerakan politik Barat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebinekaan dan keragaman yang bersumber dari budaya-budaya lokal Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari sistem politik Barat, tetapi juga mengandung nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang bersumber dari adat istiadat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai-nilai sosialisme yang bersumber dari pemikiran-pemikiran Barat, tetapi juga mengandung nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang bersumber dari tradisi-tradisi Indonesia. Jadi Pancasila adalah sintesis dari berbagai unsur yang berasal dari dalam dan luar Indonesia, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia. Yang ketiga, argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak utuh dan ada pertentangan di dalamnya, khususnya antara sila pertama dan kedua, menurut saya juga tidak tepat. Sebab Pancasila adalah sistem yang terpadu dan harmonis, di mana setiap sila saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Tidak ada pertentangan antara sila pertama dan kedua, melainkan keseimbangan dan keserasian. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk yang berakal dan bermoral, yang harus menghormati dan menghargai sesama manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Sila pertama dan kedua saling melengkapi, karena masyarakat Indonesia tidak hanya menjalankan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sila pertama dan kedua juga saling mengisi, karena masyarakat Indonesia tidak hanya berbuat baik karena mengharap pahala dari Tuhan, tetapi juga karena memiliki rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Di video kedua yang berjudul Ateisme diizinkan oleh Pancasila, saya telah mendapatkan beberapa poin yang akan saya uraikan. Yang pertama, argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila membolehkan ateisme karena sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah humanisme yang berhenti mengkonsumsi teologi. Menurut saya tidak tepat, sebab Pancasila tidak menghapus peran teologi, melainkan mengintegrasikannya dengan humanisme. Pancasila mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, sebagaimana diwujudkan dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk yang berakal dan bermoral, yang harus menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan sebagaimana diwujudkan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila tidak meniadakan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan hubungan horizontal antara manusia dan manusia. Pancasila tidak mengharuskan manusia berbuat baik karena mengharapkan pahala dari Tuhan, tapi juga karena merasa rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Pancasila tidak menolak keberagaman keyakinan dan kepercayaan yang ada di Indonesia, tetapi juga menghendaki toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pancasila tidak mengabaikan teologi, tapi juga tidak menggantungkan diri pada teologi. Yang kedua, argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak perlu dipelajari secara mendalam karena akademisi Indonesia
tidak liberal dan feodal, dan hanya mengikuti keinginan pengujinya. Menurut saya tidak tepat. Sebab Pancasila adalah warisan dan jati diri bangsa Indonesia yang harus dipelajari dan dipahami secara ilmiah dan kritis, bukan secara dogmatis dan sentimental. Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan fleksibel, yang harus disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan masa depan, bukan secara statis dan kaku. Pancasila adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa Indonesia, yang harus diamalkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan secara simbolis dan formal. Pancasila adalah tuntutan dan tanggung jawab bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dibela diri segala bentuk ancaman dan gangguan, bukan secara pasif dan apatis. Dari uraian-uraian tersebut, saya akan memberikan tanggapan pribadi saya terhadap argumentasi Rocky Gerung, yaitu yang pertama, saya tidak setuju dengan argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila karena saya merasa bahwa argumentasi tersebut tidak mencerminkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang Pancasila. Saya merasa bahwa argumentasi tersebut cenderung bersifat provokatif dan kontroversial tanpa didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan valid. Saya merasa bahwa argumentasi tersebut tidak menghargai dan menghormati Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang telah menjadi warisan dan jati diri kita sebagai bangsa yang berdaulat dan beradab. Saya berharap bahwa argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak menjadi sumber perpecahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, tetapi menjadi bahan diskusi dan dialog yang konstruktif dan eduktif. Saya berharap bahwa argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak mengurangi rasa cinta dan bangga kita terhadap Pancasila, tetapi menjadi dorongan untuk kita mempelajari dan mengamalkan Pancasila dengan lebih baik dan lebih sungguh-sungguh. Saya berharap bahwa argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam di hati dan pikiran kita, tetapi menjadi tantangan untuk kita membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang relevan dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Demikianlah analisis dan tanggapan dari saya terhadap argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.